Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Muryono dalam pembelajaran online IPS SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi bagian kedua. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami faktor penghambat perubahan sosial budaya, memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kita akan melihat materi terakhir pada pertemuan minggu yang lalu. Pertemuan minggu yang lalu, kita membahas tentang faktor penyebab atau pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Kedua, penemuan baru ketika konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, terjadinya perubahan lingkungan alam. Keenam, ada peperangan, dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Untuk melanjutkan materi berikutnya, kita akan membahas tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Faktor penghambat yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Faktor penghambat yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Faktor penghambat yang keempat adalah adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Faktor penghambat yang kelima adalah adanya adat istiadat. Bagaimana kehidupan masyarakat terasing bisa menghambat perubahan sosial budaya? Berikut ini adalah 10 suku asli Indonesia terasing yang terancam punah. Suku Anak Dalam di Jambi, suku Dani di Papua, suku Baduy di Banten, suku Laut di Kepulauan Riau, suku Korowai di Papua, suku Sakai di Riau, suku Kajang di Sulawesi Selatan, suku Logutil di Maluku Utara, suku Polai di Gorontalo, dan suku Bauzi di Papua. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menghambat terjadinya perubahan sosial budaya adalah karena masyarakat yang terasing akan mengalami keterlambatan atau ketidaktahuan akan suatu perkembangan yang dialami oleh masyarakat lainnya. Mengapa juga perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat juga akan menghambat perubahan sosial budaya? Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Ada juga daerah yang memang terisolir, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Mengapa sikap masyarakat yang tradisional juga dapat menghambat perubahan sosial budaya? Salah satu contoh suku Baduy, salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan nenek moyang. Alasannya adalah karena masyarakat tersebut masih tidak begitu mengenal dunia luar. Terkadang masyarakat tersebut masih menerima tingkat pendidikan yang lebih rendah, sehingga menghambat terjadinya sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya berikutnya adalah
adanya prasangka terhadap hal yang baru. Mengapa adanya prasangka terhadap hal yang baru dapat menghambat perubahan sosial budaya? Karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Dengan adanya hal baru, ada yang pro dan kontra, sehingga terjadilah hambatan perubahan sosial budaya. Contohnya, masyarakat menolak internet, khususnya media sosial, karena disangka merugikan dan memberi dampak negatif, sehingga kelompok masyarakat itu tertinggal dari semua jenis informasi yang sebenarnya mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Berikut ini adalah orang-orang yang mencoba hal baru yang sehingga merubah hidup mereka di antaranya. Salah satu contoh Deddy Corbuzier yang proyeksi pendapatannya per bulan kurang lebih 6,86 miliar per bulan. Contoh yang lain, Mbak Embong dan Paula pendapatannya per bulan kurang lebih 6,68 miliar. Berikutnya, Raffi Ahmad dan Nagita proyeksi pendapatannya kurang lebih 6,58 miliar per bulan. YouTuber berikutnya, Ria Ricis, proyeksi pendapatannya per bulan sebesar 6,19 miliar. YouTuber yang keenam, Atta Halilintar, proyeksi pendapatannya per bulan kurang lebih 6,06 miliar per bulan. Faktor penghambat perubahan sosial berikutnya adalah adat istiadat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan adat istiadat itu? Adat istiadat adalah suatu gagasan yang mengandung nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, serta hukum yang lazim dilakukan oleh masyarakat suatu daerah. Contohnya adat istiadat atau tradisi Jawa, misalnya tingkepan atau mitoni atau nuju bulan, tradisi grebek, upacara sekaten, kenduren, ruatan, upacara tedak sinten, dan masih banyak lagi upacara-upacara di adat Pulau Jawa yang lainnya. Mengapa adat istiadat itu bisa menghambat perubahan sosial budaya? Karena adat istiadat adalah kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang. Jika orang-orang terus-menerus menganut adat istiadat, maka tidak akan terjadi perkembangan. Demikian pembahasan tentang penghambat perubahan sosial budaya. Bahasan berikutnya adalah tentang globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global atau universal. Globalisasi ini dipopulerkan pada tahun 1985. Orang yang pertama kali mempopulerkan globalisasi bernama Theodore Levitt, seorang ahli ekonom dari Amerika Serikat. Menurut Waters dalam Kamanto Sunanto, bukunya tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Bentuk globalisasi. Globalisasi di bidang budaya, globalisasi di bidang komunikasi, globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi di bidang iptek, dan globalisasi di bidang transportasi. Anak sekalian, mari kita bahas satu persatu bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Apa itu? Yang dimaksud globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh komunikasi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Globalisasi budaya mencakup aspek bahasa, gaya hidup, pakaian, makanan, film, musik, dan lain sebagainya. Ciri-ciri globalisasi kebudayaan. Semakin banyak terjadinya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Persaingan bebas dalam bidang ekonomi. Berkembangnya mode yang dapat dikatakan cukup
berskala global seperti pakaian, film, dan lain-lain. Ciri berikutnya, penyebaran suatu prinsip multi dari kebudayaan tersebut atau multikulturalisme, dan juga dapat memudahkan akses atau jalan suatu individu terhadap kebudayaan dari luar kebudayaannya. Berkembangnya turisme dan pariwisata. Bertambah banyaknya satu persatu event-event yang sifatnya berskala global, contohnya saja Piala Dunia FIFA, sehingga memudahkan proses persebaran budaya akan semakin cepat. Globalisasi akan berdampak positif, di antaranya memicu pembaharuan kesenian. Sektor pariwisata semakin berkembang. Kemudahan dalam pertukaran budaya internasional. Menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Dan dampak positif globalisasi kebudayaan yang lainnya adalah mendorong penyetaraan gender. Dampak negatif globalisasi kebudayaan. Rusaknya moral masyarakat. Munculnya sikap individualisme pada manusia. Lunturnya nilai-nilai keagamaan. Hilangnya kesenian tradisional, komunikasi dan juga sarana transportasi internasional yang telah menghilangkan suatu batas-batas budaya antar setiap bangsa. Terus bagaimana cara mengatasi dampak globalisasi kebudayaan? Mengenali dan mengembangkan nilai seni budaya Indonesia. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan rasa cinta terhadap kebudayaan dalam negeri. Memperkuat dan mempertegas jati diri bangsa atau identitas nasional dan memantapkan serta mengembangkan budaya nasional. Memelihara dan mengembangkan budaya nasional bangsa sendiri sebagai jati diri bangsa dengan salah satu cara yaitu mengirimkan misi kebudayaan dan kesenian dari suatu daerah ke luar negeri. Yang terakhir, melestarikan adat istiadat dan budaya daerah. Demikian adalah pertemuan pada pagi hari ini. Untuk bentuk globalisasi yang lain seperti globalisasi di bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi di bidang iptek, dan globalisasi di bidang transportasi kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugas berikutnya. Tetap semangat, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang tak